Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang di puskesmas, kelihatannya pandemi COVID ini masih akan berlangsung lama, sehingga survei akreditasi kelihatannya juga akan terhenti. Karena itu saya mulai memperbaiki perpustakaan saya. Memang sekarang sudah beralih ke digital, tapi tetap buku-buku ini, karena saya banyak sekali, ada ribuan buku, itu yang nanti akan harus kita sortir mana yang masih dipakai dan mana yang tidak terpakai lagi. Nah, awalnya yang tidak terpakai itu agak sulit ya memusnahkannya. Yang pertama, tadinya saya pakai gunting aja, kita gunting, tapi itu ternyata melelahkan. Ya, lalu kita coba dengan yang pakai listrik, pemotong kertas listrik, tapi itu ternyata mahal, listriknya juga mahal, dan kalau rusak juga ternyata sulit. Nah, yang ketiga ini kita pakai ini, pakai alat ini. Kita ada 4. Dulu kalau rusak tidak bisa dipakai, langsung kita beli lagi. Rusak kita beli lagi sampai ada 3 yang nggak kepakai. Lalu saya mulai servis ini bagaimana supaya bisa dipakai. Jadi kalau teman-teman mau mempunyai pemotong kertas seperti ini, jangan buru-buru dibuang, karena ini bajanya ini sangat kuat dan sangat tebal, kekuatannya luar biasa. Ya. Jadi apa yang kita lakukan? Pertama kali, biasanya di sini ada tempat di sini itu yang kalau kena debu itu menjadi berkarat, lalu dia tidak bisa bergerak. Ini yang harus kita bersihkan dulu, disikat, lalu diberi dengan minyak mesin, seperti mesin singer dan sebagainya, karena itu tidak mengotori kertas dan itu menyebabkan licin. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ambil sikat. Nah, kita sikat lalu kita bersihkan di sini. Kita bersihkan karena debu yang di sini ini yang menyebabkan karat. Itu yang kedua. Jadi kalau ini sudah mulai bersih, menjadi licin, di sini juga licin, nanti akan pekerjaannya menjadi lancar. Yang ketiga itu adalah bagaimana supaya cara kita memotong kertas. Kertas ini kalau memotongnya terlalu lebar sampai di sini, biasanya akan macet di sini. Makanya usahakan dipotong kecil-kecil, kira-kira 1/4 atau separuh. Jangan lebih dari setengah, karena biasanya macetnya di sini. Ya. Lalu kertasnya biasanya usahakan supaya 7 lembar sampai 10 lembar saja. Kalau sampai 15 nanti akan macet juga. Ya, jadi yang lalu kalau berbunyi, di sini biasanya suka berbunyi krit-krit, makanya pakai dengan WD-40. Kalau disemprot itu biasa, kalau untuk di mesin mobil itu kalau ada yang bunyi detik itu, lalu disemprot itu akan hilang suaranya. Ya. Nah, yang paling penting nanti bagaimana cara mengasah ini. Mengasah ini harus hati-hati, karena ini kalau tidak bisa malah tidak bisa digunakan. Ya. Gunakan asahan kering seperti ini. Mengasahnya rata, jangan miring. Jadi kalau yang di atas ini juga rata ini, yang di bawah juga rata ini. Yang di sini nggak usah diapa-apakan, karena itu nanti kalau makin longgar nanti malah tidak bisa dipakai. Itu yang paling menentukan adalah bagaimana mengasih. Nanti kalau sudah bersih, nanti akan mudah dipakai itu. Coba kita coba ya. Ini kertas. Kalau kita angkat ini, nah ini sangat ringan, tidak membutuhkan tenaga dan cepat. Walaupun satu tumpuk itu dalam waktu setengah jam sudah selesai. Jadi lebarnya segini. Ini sudah yang paling optimal, atau paling banyak separuh. Jangan sampai di sini. Sampai di sini biasanya sulit. Jadi kalau lebar dipotong separuh dulu, nanti baru dimelintahkan. Nah, dengan demikian nanti banyak kertas yang tadinya tidak terpakai, menyebabkan kita sulit mencari buku-buku yang berguna karena masih bercampur dengan yang buku-buku lama, nanti akan bisa mudah untuk mencarinya. Ya. Dengan demikian alat yang tadinya tidak bisa digunakan bisa kita gunakan kembali, dan ini sangat cepat. Jangan lupa nanti kalau sudah selesai disikat lagi, disikat lagi, diberi minyak sedikit supaya tidak berkarat.
lalu masukkan di dalam kantong plastik atau kantong begini. Ya, karena dengan begini maka ini sudah aman, tidak akan ada debu yang nempel dan ini akan bersih selamanya, akan dipakai ya. Dengan demikian kita bisa menghemat dan kita sudah nanti buku-buku kita akan terawat dan kita bisa belajar seterusnya. Karena buku-buku manajemen itu ternyata dari dulu juga masih sama. Kalau kita lihat itu buku-buku itu bacaan manajemen itu banyak yang dari tahun 50-an ya. Itu masih dipakai sampai sekarang, belum ada, ibaratnya belum ada yang baru ya. Kalau itu nanti kita baca dengan baik, kita sesuaikan dengan instrumen akreditasi, maka Anda bisa menjadi pimpinan puskesmas atau penanggung jawab UKM puskesmas atau pelaksana dengan lebih baik. Saya kira untuk awal ini dulu, tolong diperhatikan betul, nanti kita sambung dengan uraian yang lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.